إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Bahwasannya di siang hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini guna menegakkan ibadah Jumat sebagai satu kewajiban bagi kita kaum muslimin. Kita tidak tahu Jumat hari ini akankah masih kita temui lagi pada hari-hari yang akan datang. Atau dalam istilah lain kita tidak tahu bahwa Jumat hari ini adalah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebagaimana biasa saya ingatkan, mari sama-sama kita luruskan, kita tata lagi hati kita bahwa kita hadir di tempat ini tiada lain untuk berharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sanjungkan untuk uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa saya sampaikan pesan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita menurut kemaksimalan kita, serta dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve, tanpa kita dalam bahasa Jawanya ngenyang, tanpa kita minta untuk diringankan semua larangan Allah. Marilah bersama-sama kita berusaha untuk meninggalkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan marilah juga kita tanamkan dalam diri kita ingat senantiasa bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat tinggal untuk selama-lamanya bagi kita. Bahkan sebenarnya kita sedang dalam satu perjalanan menuju tempat tinggal yang sesungguhnya, yakni tempat tinggal kita nanti di akhirat. Telah banyak orang yang dulunya bersama-sama dengan kita, mungkin bekerja dengan kita, sholat berjamaah dengan kita, bergurau dengan kita, tertawa dengan kita bersama-sama, tapi hari ini mereka sudah tiada lagi. Atau bahkan itu keluarga kita sekarang sudah tidak ada lagi. Kemana? Dia sekarang sudah berada di alam yang lain, alam barzakh namanya, dan sedang menunggu akan datangnya hari kiamat. Mereka menunggu ribuan atau jutaan tahun lagi untuk sampai pada saat-saat terakhir dunia ini dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa dahsyat kiamat namanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sekarang berada di alam barzakh, mereka minta kepada Allah dalam penghujung ayat 99 surah Al-Mu'minun,
surat yang ke-23. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa kalau mereka dikembalikan? Ayat 100-nya memberikan penjelasan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh ya Allah, yang dulu-dulu saya tinggalkan. Sadar ketika hidupnya dulu tidak pernah sholat, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan agar bisa sholat. Sadar ketika hidupnya tidak pernah bersedekah, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa bersedekah. Minta kepada Allah agar bisa ngaji, karena dulunya ketika hidup tidak pernah ngaji. Begitu juga seterusnya. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Apa kata Allah ketika diminta oleh orang-orang yang sudah mati itu untuk dihidupkan kembali, dikembalikan ke dunia? Dalam berikutnya ayat ini Allah menjelaskan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar dalih, alasan bagi mereka agar diringankan siksanya atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan ketika hidup di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depan mereka ada barzakh, ada batas sampai mereka nanti dibangkitkan, datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu gambaran yang sangat jelas kepada kita sekalian menurut firman Allah ini. Silahkan nanti dibuka kembali Al-Qur'annya. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 dan ayat yang ke-100. Allah mengatakan bahwa semua orang yang dimatikan oleh Allah menyesal, mereka minta dikembalikan ke dunia untuk berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain hadirin, dalam surah Al-Fajr ayat 23 sampai 24, Allah menjelaskan, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu ingatlah manusia atau sadarlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi ingatnya itu, sadarnya itu. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam barzah, karena mereka sudah mati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Jadi mereka menyesal, mengatakan alangkah baiknya kalau dulu di saat dia hidup berbuat kebaikan, beramal soleh. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, 2 ayat ini atau 3 ayat ini hendaknya meluluhkan kesombongan kita, hendaknya menjadikan kita semakin sadar bahwa hidup yang sedang kita nikmati ini tidak akan lama lagi kita tinggalkan. Bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebentar saja. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup ini sementara, hidup ini akan segera berakhir dan kita akan segera kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi di depan saya sampaikan banyak sekali contoh-contoh yang sudah terjadi, baik itu dari kalangan keluarga kita sendiri ataupun dari saudara kita yang lain, tetangga-tetangga kita. Baik itu kena Covid ataupun tidak kena Covid, semua orang akan mati. Berhenti di tengah perjalanannya di bawah pohon untuk berteduh sementara, dan kemudian akan melakukan perjalanan berikutnya untuk menuju kampung berikutnya, yakni kampung akhirat. Yang di akhirat itu, saya ingatkan kaum muslimin, baik untuk saya sendiri dan hadirin sekalian, di akhirat itu tempat cuma 2. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak neraka, surga. Akan kemanakah kita? Kita akan berlabuh di tempat yang mana itu? Bergantung saat ini, di saat yang sangat sebentar ini, di saat yang sangat singkat ini. Maka hidup ini adalah benar-benar
hidup ini adalah sungguh-sungguh. Karena apa? Mati nanti adalah sungguh-sungguh. Pertanyaan di alam barzah sungguh-sungguh. Mizan nanti adalah sungguh-sungguh. Sirat itu sungguh-sungguh. Surga dan neraka itulah sungguh-sungguh. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk kita manage secara benar. Dan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu saja berharap bahwa kalau kita nanti di akhirat akan menempati tempat yang sangat mulia dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Allah nyatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kuncinya iman dan amal soleh. Kalau kita mengaku beriman, maka hendaknya kita hiasi diri ini dengan amal soleh. Kalau kita ingin beramal soleh, hendaknya kita dasari atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini tidak akan bisa dipisah-pisahkan. Laksana sekeping mata uang. Jadi tidak akan pernah bisa dipisahkan antara amal soleh dengan iman, antara iman dengan amal soleh. Sebagai bukti kita beriman adalah amal soleh, dan kalau kita mengaku orang beriman harus beramal soleh. Ini yang oleh Allah dikatakan, berikanlah kabar gembira bahwa mereka sudah dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya luar biasa, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Apa itu? Apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati pun belum pernah bisa menggambarkan kenikmatan surga itu. Dan itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga keluarga kita tentu saja termasuk golongan orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Sekali lagi saya ingin garis bawahi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 99 dan ayat 100 dari surah Al-Mu'minun ini hendaknya menjadikan daya dorong yang kuat bagi kita sekalian untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memacu serta memicu semangat kita untuk beribadah. Karena ini waktunya cuma sekarang ini. Ada ulama yang menggambarkan, hadirin, bahwa singkatnya hidup di dunia ini digambarkan bahwa kita ini hidup hanya dalam 3 hari saja. Ini sering disampaikan. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin sudah lampau, sudah lewat, gak akan pernah bisa kembali. Hari ini sedang kita nikmati. Maka hari inilah yang harus kita catatkan prestasi ibadah terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena besok belum tentu milik kita. Kita belum tentu sampai besok hidupnya. Maka hari ini hendaknya sama-sama kita usaha semaksimalnya untuk meningkatkan amaliyah ibadah, dan mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita, kita termasuk golongan orang yang dimatikan dengan keadaan yang terbaik, yakni mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in waj'alna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.